Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Putnama Putri. Saya dari kelas 10C dan di sini saya akan membahas bab 3, yaitu cara mengatasi masalah ekonomi. Nah, untuk mengatasi masalah ekonomi diperlukan strategi seperti prioritasi dan pengelolaan keuangan bijak, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, diversifikasi sumber daya, serta memanfaatkan teknologi untuk produktivitas. Sementara itu, pemerintah berperan dalam mengatasi masalah makroekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter, pengembangan infrastruktur, dan reformasi kebijakan. Cara yang pertama adalah menentukan pilihan yang tepat. 1. Identifikasi masalah dan kebutuhan. Indonesia menghadapi masalah kelimpangan ekonomi dan pengangguran yang tinggi. 2. Pahami keterbatasan sumber daya. Sumber daya selalu terbatas sehingga setiap pilihan akan menimbulkan biaya peluang, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan. 3. Analisis biaya dan manfaat. Bandingkan biaya yang dikeluarkan untuk sebuah kebijakan atau tindakan dengan manfaat yang akan diperoleh. Lanjut, yang keempat, tentukan prioritas dan tujuan. Tetapkan tujuan utama yang ingin dicapai, misalnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau peningkatan kesejahteraan sosial. Yang kelima, pertimbangkan dampak jangka panjang. Pilihlah solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah gunakan data dan bukti. Keputusan harus didasarkan pada analisis data yang kuat, bukan hanya asumsi atau preferensi pribadi. Dan cara yang kedua, ada memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang harus dilegalkan atau dikorbankan ketika seseorang membuat keputusan di antara berbagai alternatif. Setiap keputusan selalu melibatkan pengorbanan, dan biaya peluang membantu memahami apa yang hilang dari pilihan tersebut. Contohnya adalah, jika seorang pelajar memilih kuliah, maka biaya peluangnya adalah nilai terbaik dari kesempatan lain yang tidak dipilih, seperti bekerja dan mendapatkan gaji. Dan yang ketiga, ada skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Skala prioritas dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Primer adalah kebutuhan dasar yang paling penting seperti makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Sekunder adalah kebutuhan yang melengkapi kebutuhan primer seperti alat tulis atau kuota internet. Dan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah dan tidak harus dipenuhi. Nah, kalau pengelolaan keuangan adalah materi pengelolaan uang meliputi perencanaan anggaran, pengendalian pengeluaran, penyimpanan dana, dan perlindungan terhadap risiko keuangan untuk mencapai kestabilan dan tujuan finansial jangka panjang. Kunci penting dalam pengelolaan uang yang baik adalah membuat anggaran yang realistis, membuat prioritas kebutuhan, mengontrol pengeluaran impulsif, dan menghindari utang konsumtif yang tidak perlu. Selanjutnya adalah mengatasi masalah ekonomi mikro. Untuk mengatasi masalah ekonomi mikro, pelaku ekonomi seperti individu, rumah tangga, dan perusahaan perlu menerapkan konsep ekonomi mikro untuk membuat keputusan yang tepat mengenai alokasi sumber daya yang terbatas. Strategi penyelesaiannya meliputi penggunaan analisis biaya peluang untuk memilih alternatif terbaik, inovasi dan teknologi, serta penerapan kebijakan yang mendukung efisiensi produksi dan distribusi melalui sinergi antar pelaku pasar dan industri. Nah, ada juga mengatasi masalah ekonomi makro. Untuk mengatasi masalah ekonomi makro seperti inflasi tinggi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi rendah, dan neraca pembayaran yang timpang, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan moneter serta kebijakan lain seperti peningkatan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, dan reformasi regulasi. Yang terakhir, ada sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Sistem ekonomi berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengatasi masalah ekonomi fundamental seperti kelangkaan sumber daya dengan mengatur kegiatan produksi, distribusi,
dan konsumsi sehingga dapat mencapai kemakmuran. Nah, jadi kesimpulannya adalah mengatasi masalah ekonomi harus dengan cara menentukan pilihan yang tepat, memanfaatkan biaya peluang, skala prioritas dan pengelolaan uang, mengatasi masalah ekonomi mikro, mengatasi masalah ekonomi makro, sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, Aira Purnama Putri. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan penulisan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.